pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Reni Arumsari, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi 34 dari 65 penumpang kapal motor KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali telah ditemukan. 5 orang meninggal dunia, 29 orang lainnya selamat. Selamat. Para korban ditemukan di sekitar Pulau Tabuhan yang berjarak sekitar 12 mil dari titik dugaan tenggelamnya kapal. Data korban penumpang kapal motor Tunu Pratama Jaya mulai dirilis pihak terkait di Posko Krisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang. Terdata sebanyak 65 penumpang termasuk anak buah kapal menjadi korban tenggelamnya. 33 penumpang telah ditemukan. 4 orang meninggal dunia, 29 orang lainnya selamat. Sementara hingga kini petugas masih melakukan pencarian 32 orang lainnya. Semua penumpang dibawa di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Keluarga korban terus berdatangan di Posko Krisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang. Ya pemirsa, sebanyak 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali masih dalam pencarian. Polda Jawa Timur menerjunkan 6 kapal patroli Polairut serta 1 helikopter untuk membantu proses pencarian para korban. Satpol Airut Polresta Banyuwangi dan 35 personel Polda Jatim saat ini masih terus melakukan pencarian para korban. Helikopter milik Polda Jatim diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sementara menurut data terakhir dari Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 29 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 5 korban lainnya meninggal dunia. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 32 orang korban lainnya. Ya, Kepala Basarnas menyebut tim SAR sedang berupaya mencari penumpang kapal motor KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan. 13 orang penyelam telah dikirimkan ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Jadi bicara masalah keberadaan korban. Ada 2 kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di 2 itu. Tapi kalau kita bicara masalah yang bisa meninggalkan kapal, pasti kita akan menghitung dari kecepatan arus, kondisi ombak, dan juga angin. Kita sudah memberangkatkan pagi ini ada 13 personil dari Basarnas Special Group. Dan memang yang kita berangkatkan adalah personel-personel yang memiliki kemampuan underwater rescue. Artinya mereka memiliki kemampuan menyelam. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ya, selamat sore rekan-rekan. Saya ke Mas Eris terlebih dahulu. Selamat sore. Sejauh ini bagaimana proses pencarian dan sudah berapa banyak korban yang ditemukan, Mas Eris? Ya, selamat sore Reni dan pemirsa. Saat ini saya tengah berada di depan posko keselamatan gabungan di Pelabuhan ASDP Ketapang. Dan memang dari tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan memang karena cuaca yang sebelumnya di situ gelombang dan juga arus yang kuat sehingga melakukan penyisiran lebih melebar dari titik yang diduganya kapal Tunu tersebut tenggelam. Dan memang pada waktu sebelumnya terdata sebanyak 31 penumpang kapal yang selamat berhasil ditemukan dan berhasil dievakuasi. Namun beberapa waktu yang lalu dari pihak terkait menganulir dari data tersebut dan 3 nama karena menurutnya tidak terdata di dalam manifest yang sebenarnya, sehingga
dari data sebanyak 28 penumpang kapal yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi, dan 5 penumpang yang ditemukan telah meninggal dunia. Dan ini bisa saya sampaikan juga saat ini atau beberapa menit yang lalu, sejumlah 21 penumpang kapal yang selamat yang sebelumnya berada di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali, beberapa menit yang lalu sudah tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk bertemu dengan keluarganya yang sudah menunggu sejak dini hari tadi. Dan dapat saya gambarkan di sini, dia merupakan posko informasi gabungan dari petugas yang tengah melakukan pendataan terhadap korban kapal tenggelam Tunduk Pramajaya. Dan tadi dari 21 penumpang ya selamat tadi diangkut menggunakan 7 ambulan yang dari Gilimanuk, Jemberana, Bali, dan langsung mendapatkan perawatan medis dari pihak kesehatan yang sudah standby di Pelabuhan Ketapang ini. Dan ini dari petugas sudah memanggil anggota keluarga yang sudah menunggu untuk tadi ini saya sampai korban. Baik, Eris, rekan Eris. Demikian. Ya baik, saya konfirmasi lagi bahwa ada perubahan data korban selamat yang sebelumnya 31 korban selamat menjadi 28 selamat dan 5 korban meninggal dunia. Betul ya Eris ya? Betul. Baik. Sekarang saya ke rekan Nyoman, seperti apa proses progres dari pencarian di Pelabuhan Gilimanuk, Nyoman? Oke, Mbak Resa dan juga pemirsa di manapun berada, dari Pelabuhan Gilimanuk dapat saya melaporkan bahwa proses pencarian sampai sore ini masih berlangsung, di mana tim SAR gabungan menyisir pantai selatan, pesisir selatan Kabupaten Jemberana. Itu sekitar dari keterangan Basarnas tadi 30 kilometer kalau dari Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk terupdate data terbaru, informasi yang saya dapatkan dari pihak rumah sakit saat ini sudah ditemukan 1 orang korban meninggal lagi, yaitu balita berumur kisaran 3-4 tahun dan saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum Negara, demikian. Sedangkan untuk data di posko sendiri saat ini memang belum masuk karena memang masih dalam proses pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Negara. Dan untuk di Bali sendiri proses pencariannya, Basarnas Bali saat ini sudah mendaratkan kapal KN Arjuna yang standby di Benoa, sudah menuju ke perairan Selat Bali di Gilimanuk. Demikian informasi awal, Mbak Resa. Baik, terima kasih rekan Nyoman dan rekan Eris. Nanti kami akan mengupdate informasi terbaru setelah ini. Ya, terima kasih rekan Eris dan rekan Nyoman. Selamat sore, selamat bertugas kembali.